tempat duduk, siap-siap, doa mulai. Selesai. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Coba. Semuanya masuk ya? Masuk. Coba dihitung dari Mas Ardi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Semuanya 8. Berarti komplit masuk semua nggih. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar. Hari ini kita belajar tentang siklus air. Coba. Kemarin itu Bendri punya apa fungsi dari air? Fungsi air ya? banyak Untuk banyak untuk mandi, masak, minum. Berarti berapa kalian? Cuci Ya baju. kita taman. Betul. Sekarang berarti punya contoh ini apa? Air. Ini. Untuk Minum. Nah, anak-anak, air gunanya banyak sekali. Gunanya banyak sekali, guys. Kita tidak akan bisa hidup tanpa air. Untuk itu kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Nah, sebelum kita mulai, untuk tambah semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri. Yuk, coba berdiri. Siap posisinya? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Nah, kita lanjutkan ya untuk pelajarannya. Nah, anak-anak tadi sudah tahu tentang fungsi-fungsi air, bagaimana cara menjaga air. Air itu di bumi ini itu jumlahnya tetap. Tapi harus kita jaga supaya tetap kita bisa manfaatkan. Kenapa air ini kok tidak bisa habis? Nanti kita akan pelajari. Kita akan melihat video pembelajaran. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana air itu di bumi kok tidak bisa habis itu bagaimana. Nanti anak-anak juga akan membuat tentang alat peraga tentang siklus air. Nah, jadi anak-anak nanti bisa tahu bagaimana prosesnya air itu di bumi tidak bisa habis karena terus berputar dengan siklusnya. Kita lihat dulu ya materinya siklus air.
dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, di video kali ini kita akan belajar siklus air yaitu materi kelas 8 di kelas 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau pembahasan materi kali ini. Nah, dari tayangan video tadi, oke, anak-anak sudah kita pelajari tentang siklus air. Coba tadi memperhatikan apa enggak? Memperhatikan. Coba sekarang saya tanya. Jadi siklus air itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan yang pertama itu namanya apa? Siapa yang tahu? Evaporasi. Evaporasi. Evaporasi tadi maksudnya apa? Penguapan. Penguapan. Yang menguap itu apa? Air, laut, danau, sungai. Betul. Selain penguapan dari air, ada juga penguapan dari darat, dari tumbuhan. Namanya apa? Transpirasi. Apa? Transpirasi. Apa? Transpirasi. Kalau yang dari tumbuhan. Transpirasi. Ya, coba apa? Iya, transpirasi. Coba kalau sekarang dari proses evaporasi yang kedua itu ada proses apa? Kondensasi. Kondensasi itu apa? Pembentukan awan. Pembentukan awan di Atmosfer. atmosfer. Setelah membentuk awan di atmosfer, itu nanti tahap yang ketiga apa? Presipitasi. Apa? Presipitasi. Presipitasi itu apa? Hujan. Hujan turun lagi ke bumi. Setelah hujan turun, itu ada proses yang keempat. Infiltrasi. Infiltrasi. Coba infiltrasi tadi apa? Peresapan air ke dalam. Pintar, perasapan air di dalam tanah. Nah, dari perputaran air dari menguap menjadi awan turun ke hujan diserap oleh tanah itu namanya siklus air. Anak-anak, coba dari penjelasan tadi di video, apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak siklus air? Penebangan pohon. Penebangan pohon, membuang limbah, Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan, apa lagi? Membangun gedung. Pinter. Itu adalah Buang limbah ke sungai. iya pinter. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, air yang ada di bumi ini nanti bisa terganggu, bisa tercemar. Nah, kegiatan yang bagus apa saja yang harus dilakukan kita untuk menjaganya? Endosasi pohon. Ya, satu. Membuang sampah. Reboisasi. Dua. Membuang sampah di tempatnya. Membuat biopori. Pinter. Ada lagi? Membuat yang ramah lingkungan. Terus membuang sampah pada tempatnya. Itu tadi adalah kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk siklus air, tidak mengganggu kegiatan siklus air. Karena apa? Air itu sangat digunakan, sangat dibutuhkan selain manusia, tapi juga tumbuhan dan juga hewan semuanya membutuhkan air. Kita tidak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak ada air, kita akan kehausan. Itu yang sepele. Banyak lagi dampak yang lainnya kalau kita tidak tersedia air di bumi ini, kekeringan di mana-mana. Coba kegiatan kita hari ini, kita akan membuat tugas. Yang pertama, membuat proyek tentang siklus air. Nanti dibuat 2 kelompok. Coba ada 8 siswa terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi dibentuk 2 kelompok saja. Jadi masing-masing kelompok ada berapa? 4. 3 laki-laki, 1 perempuan. Coba sekarang membentuk 2 kelompok jadi 2 kanan kiri. Yuk. Yang tugasnya apa?
3 tugasnya. Yang pertama LKPD ini mandiri, dikerjakan sendiri. Yang ini dikerjakan kelompok. Yang ketiga, kita akan membuat siklus air dalam bentuk gambar dengan proyek ya. Nah, dari 2 kelompok tadi akan saya bagi 2 bahan. Guntingnya di bawah. Coba dikerjakan ya. Coba satu yang kelompok dikerjakan bersama-sama yuk. Kerjakan dulu. Ini udah ditebali loh. Ini tugas individu. Tugas kelompoknya dulu dikerjakan deh. Ini bukan itu yang ini. Ya, kelompok 1. Ini yang sendiri, ini yang kelompok. Punya kelompok ya? Iya, dikasih nama kelompoknya. Nama panjang, nama pendek saja. Ya. Dalam kolom sini ya.
Ojo ah. Ini tidak bisa. Jadi bawah. Kan? Ayo Cak, ayo Cak. Yo sudah nih. Nasinya aku. Yuk, kelompok kedua akan mempresentasikan siklus air. Coba dijelaskan bagaimana tentang siklus air. Yuk, Mas Idan. Yuk bersama-sama. Air menguap menjadi awan. Namanya prosesnya Evaporasi. Lalu Dan awan dan air membentuk awan. air membentuk awan namanya kondensasi. Dan lalu Turunlah hujan. lalu Turunlah hujan disebut presipitasi. Ya, lalu setelah itu turun bumi dan diserap tanah infiltrasi. nama prosesnya infiltrasi. Coba untuk LKPD-nya dibaca. Yang nomor 2, Mas. Ya. Apakah kalian tahu apa saja kegiatan manusia yang berdampak positif dan berdampak negatif terhadap kelestarian air? Tuliskan jawabanmu pada tabel di bawah ini. Nomor 1, tindakan manusia yang berdampak positif terhadap siklus air. Nomor 1, Ya. membuat daerah resapan air. Ya. 2, melakukan reboisasi. Ya. 3, menjaga kelestarian pohon. Ya. 4, tidak mencemari lingkungan. 5, menggunakan air secukupnya. Tindakan manusia. Yuk ganti coba Mas Idan yang bacakan. Yo, yang kelompok 1 juga diperhatikan. Penampilan kelompok 2 tadi bagaimana? Bisa tanya, bisa menanggapi. Nomor 1, menebang pohon di hutan secara liar. 2, membakar hutan. 3, membuang sampah sembarangan. 4, membuang limbah sembarangan ke sungai. 5, berlebihan menggunakan bahan sekali pakai. Bagaimana kesimpulannya untuk nomor 5? Coba dibacakan. Yuk. Tapi nomor 5 ya. Yuk coba kesimpulannya apa? Air tidak akan habis karena ada siklus air. Coba dari presentasi teman kalian tadi, bagaimana tanggapan kalian? Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Nah, coba dari tampilannya tadi, apakah sudah benar tahapannya seperti itu? Sudah benar? Sudah. Bagaimana tampilnya sudah bagus? Bagus. Yuk beri tepuk tangan. Silakan dulu. Nah sekarang dilanjutkan mengerjakan LKPD mandirinya ya. Sendiri, Bu. Iya dikerjakan sendiri-sendiri. Kelompok mana? Ini. Namanya apa aja, Bu? Nama pendek. Nomornya nomor absen. Iya nomor absen. Pelajarannya IPA. Gimana pelajaran lu? Pas. Pas. Bu, topiknya selesai. Hmm. Mata pelajaran tadi apa, Bu? Ini Pas. Apa? Beton. Infiltrasi. Cor. Ya. Malah ke tanah. Coba.
Dikumpulkan semua yuk yang sudah. Tuh, yang sudah. Ya. Ayo, yang sudah dikumpulkan. Sudah semua? Sudah, yuk ini dikumpulkan. Yuk, yang sudah yuk sini dikumpulkan. Ya. Yuk. Ayo, dikumpulkan sudah? Oh, belum. Yuk yang sudah dikumpulkan semua deh, kita bahas tugasnya bersama-sama. Coba. Yuk, sekarang kita bahas bersama-sama nih untuk soal yang pertama. Pada tahapan siklus air terjadi proses evaporasi. Apa pengertian proses evaporasi? Coba siapa yang tahu katakan? Evaporasi. Penguapan. Penguapan apa? Penguapan air dari laut, tanah, sungai, dan badan air lainnya. Pinter. Nah, anak-anak untuk hari ini, nah di hasil karya anak-anak tadi nanti ditempel nih, ditempel di tempat papan papan karya, papan kardus, papan karya. Ini saya beri contoh satu. Coba kita ulangi lagi ya. Coba kita ulangi lagi proses siklus air ini dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi kok udah dikasih nama. Nanti dikasih nama deh. Nah, dari yang pertama air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas dari sinar matahari, namanya apa? Evaporasi. Evaporasi. Lalu akan membentuk awan, prosesnya dinamakan Kondensasi. Setelah membentuk awan akan turun hujan ke bumi, prosesnya apa? Nah, hujan turun meresap ke bumi, prosesnya apa? Infiltrasi. Akhirnya akan kembali lagi sebagian ke laut, sebagian diserap oleh daratan. Itu namanya proses siklus air. Coba kita ada lagunya nggih? Ada lagunya. Lagu siklus air. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Air laut meluap disebut evaporasi, berubah jadi awan disebut kondensasi, lalu turunlah hujan, namanya presipitasasi, meresap ke tanah disebut infiltrasi. Itulah namanya proses siklus air. Nah, dengan adanya siklus air tadi, air di bumi ini tetap tidak habis. Nah, yuk, sekarang duduk yang manis dulu. Tadi sudah belajar, sudah membuat karya, sudah mempresentasikan hasilnya. Coba anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Selain senang apa lagi? Happy. Seru. Nah, tidak hanya senang, tidak hanya seru, tapi anak-anak perhatikan. Siklus air yang kalian sudah pelajari itu kita alami di dunia ya, di dunia kita. Jadi kita harus setelah belajar ini harus menjaga
Jangan melakukan kegiatan yang bisa merusak atau mengganggu siklus air. Nah, sudah? Ya, kalau sudah, jangan lupa belajar di rumah. Oke. Jangan lupa berdoa. Setelah kita melaksanakan kegiatan, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk, coba dirapikan dulu. Oh iya, apa anak kesimpulan dari pembelajaran tadi? Kesimpulannya apa? Dari pembelajaran tadi kesimpulannya kita harus menjaga lingkungan supaya siklus air apa bagaimana? Tetap terjaga. Dah, yuk kita berdoa dulu sebelum pulang. Yuk kita coba disiapkan berdoa di rumah dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.